Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, ketemu lagi sama ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran spreadsheet kita mengenai bagaimana membuat neraca saldo menggunakan Microsoft Excel. Nah, minggu lalu kita udah belajar bagaimana membuat buku besar menggunakan Microsoft Excel. Minggu lalu ibu udah bilang sama kalian kalau buku besarnya terserah kalian, apakah kalian mau membuat 2 kolom seperti ini atau mau membuat buku besar bentuknya 3 kolom seperti ini. Jadi ada tambahan 1 kolom, yaitu kolom saldo. Oke, nanti di sini akan ibu jelaskan apa sih bedanya kalau membuat buku besar 2 kolom ataupun 3 kolom. Emang apa sih nanti bedanya di neraca saldonya? Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan dulu ya satu sheet baru untuk neraca saldonya. Silahkan kalian klik tanda tambah di bawah sini. Nah, muncul new sheet yang baru, kita rename nih. Bisa kalian klik 2 kali atau nanti bisa kalian klik kanan, pilih rename, kemudian namanya kita rubah menjadi neraca saldo. Nah, namanya kita mau membuat neraca saldo, kita udah punya neraca saldo awalnya nih. Nah, maka tugas kita sekarang adalah ya udah tinggal dikopikan saja yang formatnya ini, ya kan. Kita bisa copy terus kita pastekan di sheet neraca saldo yang baru. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa ini periodenya untuk ditukar menjadi 31 Desember 2011. Terus ini untuk nominalnya ini biarkan saja karena di sini kan untuk penjumlahannya juga udah jelas ya, ada rumus sum. Oke, nah di sini kita ingat neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akhir yang ada di buku besar. Jadi di sini kan ada neraca saldo awal nih, yang pertama sekali ya kan, yang per 30 November. Kemudian kita punya saldo-saldo dari buku besar. Nah, saldo dari neraca awal inilah yang ditambahkan atau dikurangi dari saldo buku besar, itulah nanti yang akan kita munculkan nominalnya menjadi neraca saldo per 31 Desembernya, seperti itu. Oke, di sini kita atau ibu jelaskan dulu ya kalau yang buku besar 2 kolom seperti ini. Nanti untuk neraca saldonya ya kan, ini kalian tinggal akan sedikit ribet pembuatannya karena kalian harus sedikit berpikir lagi. Kita lihat di sini. Saldo awal kas itu kan di debit ya, sebesar 18 juta. Tapi ingat, yang 18 juta ini adalah neraca saldo per 30 Novembernya, berarti neraca saldo awalnya. Di buku besar ya kan, di buku besar akun kas ini per 31 Desember ya kan, saldonya itu dikredit sebesar 14.355.000. Maka kita tahu nih, kas itu kan adalah akun harta. Ketika saldonya dikredit artinya dia berkurang. Maka saldo awalnya yang mulanya di debit sebesar 18 juta akan dikurangi nantinya dengan yang ada di sini 14 juta ini. Maka nanti di sini nominalnya adalah oke, di sini bisa kalian hapus dulu ya. Nah, di sini silakan kalian ketikkan sama dengan, kita masukkan rumus neraca saldo awalnya, nominal awal, kemudian karena tadi kasnya kita lihat ya, di buku besar itu dia dikredit sebesar 14 juta, maka nanti di sini adalah neraca saldo awalnya dikurangi dengan buku besarnya, yaitu sebesar 14 juta. Maka hasil akhirnya nanti saldo akhirnya adalah kas akan muncul di debit sebesar 3.600.000-an, seperti itu. Kemudian piutang dagang nih, piutang dagang juga sama, yang awalnya di debit 16 juta kemudian buku besarnya di debit 17 juta. Artinya apa? Piutang kita bertambah, ya nggak sih? Berarti kita tambahkan nih saldo awalnya 16 juta ditambahi dengan yang ada 17 juta ini. Berarti nanti di sini di sel C8 silahkan kalian ketikkan sama dengan, klik neraca saldo awal, kita ketikkan sel D8,
kemudian kita tambahkan karena tadi di buku besarnya dia muncul di debit 17 juta. Oke, silakan kalian enter, muncul nilainya 33 juta. Begitupun seterusnya. Nah, untuk asuransi dibayar di muka juga seperti itu. Kita lihat buku besarnya. Asuransi dibayar di muka jumlahnya 0 dan itu di debit, ya kan, karena dia 0 maka dia pakai saldo awalnya kan, yaitu 750.000. Berarti di sini sama dengan langsung aja neraca saldo awal 750.000. Boleh di sini kalian berhenti sampai di sini atau kalian tambahkan lagi, kasih tanda tambah, klik buku besarnya, klik jumlah akhirnya yaitu 0. Nanti muncul akhirnya 750. Kemudian untuk iklan dibayar di muka, nah kita lihat iklan dibayar di muka itu saldo awalnya kan 0, ya kan, kemudian buku besarnya juga 0. Nah maka nanti di sini boleh kalian langsung aja 0 ya, atau boleh juga kayak tadi tuh neraca saldo awal ditambahi dengan yang ada di buku besarnya. Lanjut, perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor semulanya itu di debit 350.000, ya kan. Kemudian di buku besarnya dia di debit lagi nih 150.000. Nah, berarti kita tambahkan karena sama-sama di debit, berarti sama dengan neraca saldo awal yang nilainya 3,5, kemudian kita tambahkan dengan yang ada di buku besarnya iklan dibayar di perlengkapan kantor tadi ya, jumlah akhirnya. Baru tinggal kita enter, hasilnya 500.000. Ya anakku, bagaimana dengan akun utang Bu? Kita tahu akun utang itu saldo normalnya di kredit. Nah coba lihat di neraca saldo awal, utang ya kan itu muncul di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian di buku besarnya coba kita lihat utang. Nah akun utang muncul lagi di kredit 150.000 jumlah akhirnya. Maka sama tuh seperti yang tadi ya kan, munculkan di kolom kredit sama dengan neraca saldo awalnya, klik utang usaha, tinggal kita tambahkan dengan saldo yang di buku besarnya 150.000, hasilnya 1.650.000. Begitu seterusnya ya nak ya. Jadi untuk pembuatan neraca saldo untuk buku besar yang 2 kolom kira-kira seperti itu. Nah Bu, gimana kalau misalnya saya mengerjakan buku besar yang bentuknya 3 kolom seperti ini? Nah nggak usah bingung-bingung, di sini akan Ibu contohkan juga ya. Sama seperti tadi, kita klik tanda tambah dulu biar kita menambahkan sheet baru, kemudian kalian bisa rename, klik kanan rename, rubah namanya menjadi neraca saldo. Kalau Ibu neraca saldo 2 ya, ini untuk mencontohkan kalian. Baru kita pakai format yang sama di sini, kemudian akun-akunnya juga. Nah di sini aku kalau dia berbentuk 3 kolom seperti ini, enaknya itu tuh kita udah langsung dapat saldo akhirnya. Kenapa? Karena dari awal kita sudah memasukkan saldo awalnya di sini, dan itu sudah langsung kita kurangkan nih dengan yang ada di transaksinya di jurnal umumnya. Maka langsung ketahuan nih saldo akhirnya. Nah, saldo akhirnya inilah yang tinggal kalian pindahkan saja ke neraca saldonya tanpa harus berpikir lagi apakah itu harus ditambahkan atau dikurangi, seperti itu. Kalau di sini Ibu contohkan, Ibu hanya sampai mengerjakan akun 1105 ya, yaitu akun perlengkapan kantor. Oke, berarti di sini di sini perlengkapan kantor Ibu belum masukkan ya saldo awalnya. Itu adalah kita buka perlengkapan kantor 250.000. Nah, pakai saldo akhirnya nanti 500.000. Oke, jadi di sini ya udah tinggal kalian masukkan aja nih. Ini kan saldo akhir akun kas itu kan 3.600.000. Nah, perhatikan di sini 3.600.000 ini ya kan dia apakah di debit atau di kredit? Perhatikan ini saldo akhir yang di sini itu menunjukkan saldo normalnya ya, jadi ikut saldo normalnya. Saldo normal kas itu ada di debit, maka 3.600.000 ini udah pasti akan di
debit mengikuti saldo normalnya, maka tinggal kalian munculkan aja nih di debit sama dengan klik neraca saldo, klik buku besarnya, tinggal kalian klik saldo akhirnya aja. Begitupun seterusnya ya nak ya. Untuk piutang dagang dan lain-lain itu juga sama seperti itu ya, tinggal kalian masukkan aja nominal-nominal akhirnya. Piutang dagang berapa, dia juga di debit karena dia masih akun harta, saldo normalnya di debit, maka kita ketikkan sama dengan klik buku besarnya, masukkan saldo akhirnya. Asuransi di bea muka juga masukkan tuh senilai 750.000, kemudian sama dengan iklan dibayar di muka, iklan dibayar di muka masih 0, kemudian perlengkapan kantor sama dengan buka buku besarnya, saldo akhirnya masukkan 500.000, seperti itu. Jadi ibu simpulkan ya, bedanya sama seperti yang ibu bilang minggu lalu ya. Kalau kalian membuatnya buku besar 2 kolom seperti ini ya kan, di neraca saldo akhirnya kalian masih harus menuliskan lagi rumus-rumusnya, apakah dia ditambah atau dikurangi gitu kan. Nah, kalau kalian membuat bentuk buku besar 3 kolom seperti ini enaknya kita udah langsung dapat saldo akhir. Jadi saldo akhirnya ini tinggal kita pindahkan ke neraca saldonya. Kalau masalah mau di debit atau di kredit, penempatannya itu tinggal masukkan sesuai dengan saldo normalnya tuh. Jadi tugas kalian sekarang adalah melanjutkan pembuatan neraca saldo dari buku besar yang telah kalian buat sebelumnya. Makanya ibu bilang tuh minggu lalu kan, ini nggak akan bisa dikerjakan kalau kalian tidak mempunyai buku besarnya. Makanya wajib menyelesaikan buku besarnya terlebih dahulu, barulah kalian bisa membuat neraca saldonya, seperti itu ya nak. Jadi udah paham ya, tugasnya adalah melanjutkan pembuatan neraca saldo ya. Ini kan tinggal ngisi-ngisi nominal-nominal akhirnya aja ya kalau udah punya data buku besarnya, seperti itu. Oke nakku, ibu rasa cukup materinya sampai di sini. Ibu akhiri dengan nafas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, karena minggu depan di pelajaran yang selanjutnya itu kita akan belajar membuat siklus selanjutnya, yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian ya kan. Kita membuat AJP, nanti di next selanjutnya kita lanjut lagi membuat neraca lajur dari Excel, seperti itu. Oke, jangan lupa dikerjakan karena siklus selanjutnya tidak akan bisa kita kerjakan kalau siklus yang sekarang itu tidak kita kerjakan. Kalau begitu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.